Apa kabar jemaat Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan? Saya percaya hari ini kita ada dalam penyertaan Tuhan, ada dalam sukacita Tuhan. Karena kita percaya setiap orang yang datang beribadah kepada Tuhan boleh mendapatkan berkat, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Hari ini, mari kita mulai ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa, mohon kepada Tuhan, biar ibadah kita dari awal sampai selesai ada dalam pimpinan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami bersama-sama akan beribadah kepadamu Tuhan. Dalam ibadah online hari ini, kami percaya Engkau akan memberikan kekuatan, pertolongan, pimpinan dari awal, pertengahan, sampai selesainya ibadah ini Tuhan. Karena Kau sendiri yang memimpin hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini Tuhan. Mulai dari gembala jemaat kami Pendeta Amos Hosea yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar pengurapan dari Tuhan menolong memimpin hamba-Mu ini Tuhan, sehingga setiap benih firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, boleh menjadi pelita bagi kaki kami, boleh menjadi terang bagi setiap jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Dave yang akan memimpin pujian, biar juga pengurapan dari Tuhan. Biar setiap pujian yang kami naikkan, kami percaya ada kuasa Allah di atasnya. Dan setiap kami boleh mendapatkan sukacita dan kekuatan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap tim yang melayani, hamba-hambamu yang melayani, yang mengambil bagian dalam ibadah hari ini Tuhan, biar berkat Tuhan, pengurapan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, memimpin ibadah dari awal, pertengahan, sampai selesainya Tuhan. Sehingga setiap kami jemaat-Mu Tuhan boleh mendapatkan kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera melalui ibadah online hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa yang bukan dari Tuhan yang mau mengganggu jalannya ibadah ini, kami bersatu hati bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hanya kuasa Roh Kudus, Tuhan sendiri yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama katakan, amin. Shalom saudaraku, mari bangkit berdiri bersama, angkat suara menaikkan pujian pengagungan di hadapan Raja kita yang dahsyat. Haleluya, bersyukur di hadapannya dan katakan Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Come on. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Oh Tuhan Yesus baik. Oh oh, sungguh amat baik. Yeah. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Oh oh, mari bernyanyi dan bersorak bagi Dia. Haleluya. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Let's go. Tuhan Yesus baik. Oh oh, sungguh amat baik. Yeah yeah, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Come on, Tuhan Yesus baik. Oh oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Lihat kiri kananmu, terus katakan Yesus baik bagimu.
Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Haleluya. Dia Allah yang baik, dia Allah yang setia. Mari nyatakan lewat pujian ini. Sama-sama angkat suaramu, katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik, yeah. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik, oh. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, come on. Sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari katakan saudaraku, Tuhan Yesus baik. Oh, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan sampai selamanya. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh, dia baik bagimu dan bagiku. Oh yeah. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Come on, Tuhan Yesus baik. Woo. Tetap bersuka cita. Bersama-sama tepuk tangan bagi Allah kita. Mempercaya saat kita hidup di dalam kebenarannya, mujizat terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dia Allah yang setia, dia Allah yang dahsyat. Amin. Let's go. Oh, oh, yeah. Bersama-sama dengan pujian ini dengan saya. Mari katakan, jalan hidup, amin. Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tak akan dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali.
Lord. Mari siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan ditabur. Bersama dengan pujian ini di hadapannya. Kami mau terus senangkan hatimu lewat pujian kami. Kami mau terus senangkan hatimu dengan penyembahan kami Bapa. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya bagi Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, layak dipuji dan disembah. Sama-sama dengan pujian ini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau heran, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau heran, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, di hidupku ku nyanyi haleluya. Mari bersama dengan pujian ini, sama-sama katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Come on. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Angkat tanganmu sembah Dia. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau heran, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, oh, ku nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh, bersyukur di hadapannya. Sungguh Kau Allah yang ajaib, heran dan perkasa. Oh, selamanya
nyanyi haleluya. Mana kan kedua tanganmu dan sembah dia, katakan haleluya. Sungguh kau heran, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau heran, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau heran, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, di hidupku. Sungguh kau hebat. Oh, di hidupku. Sungguh kau hebat. Oh, di hidupku. Selamanya kami sembah, kami tinggikan namamu, kami nyanyikan pujian bagi Engkau, sebab Kau layak disembah. Dengan ucapan syukurmu di hadapan. Oh, hanya Kau sumber pertolongan kami. Kemanakah kami dapat menjauh dari Roh-Mu yang hidup? Kami butuh Kau, kami perlu Kau, Yesus. Oh, ku nyanyi haleluya bagi Raja damai, bagi Raja mulia selamanya. Kami sembah Kau, oh Yesusku. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan. Dan itu menjadi ibadah kami yang sejati. Biarlah kami mau berkata hidup kami bukannya kami lagi, tapi Kristus yang hidup dalam diri kami. Kami memandangnya bahwa kami telah mati terhadap dosa. Hidup yang kami miliki adalah hidup bagi Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan berbicara buat kami, supaya penyerahan hidup kami adalah penyerahan yang total kepada Tuhan. Kami menjadi orang-orang percaya yang memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan yang adalah kebenaran sanggup memberkati kami, sehingga setiap kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan. Kami punya masalah, kami tahu firman Tuhan selalu menjadi jawaban buat setiap kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak sekalian. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian dalam ibadah online ini. Kita masih tetap beribadah ibadah online sepanjang bulan ini. Nanti kami akan memberikan pengumuman khusus kapan kita akan memulai ibadah di gedung gereja kita Jalan Wahid Hasim 67 Jakarta Pusat. Terus berdoa saudara supaya waktu Tuhan, hikmat Tuhan yang menguasai kita. Kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Saudara, pada saat ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita mengembangkan potensi rohani kita. How to develop our spiritual potential. Saya bacakan di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat 18 dan 19 yang berkata begini. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang baik. Berapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah
iman mereka. Sebelum saya bicara lebih lanjut, saya akan tunjukkan sebuah video seorang grandma yang usianya 70 tahun namanya Mary Duffy yang dikatakan the strongest 70-year-old grandma. Nah, sudah lihat video ini sebentar. Bagaimana saudara? Saudara melihat video ini, saya yakin semua saudara pasti akan heran. Saudara akan berkata, wow kok bisa begitu? Itu karena dia mengembangkan potensi fisiknya. Banyak grandma, banyak oma-oma, encim-encim. Kalau udah mulai usia lanjut, nanti udah mulai berkata, aduh encok begelinu, aduh ya oma, opung kalau orang Batak bilang udah kagak kuat lagi. Padahal yang namanya fisik seseorang walaupun sampai usia lanjut seperti tadi yang namanya Mary Duffy itu, dia mampu untuk mengembangkan ototnya. Nah ini sebagai contoh ya, ini saudara, ini isi saya lagi yang kasih ya. Ini barbel. Kalau saudara lihat ini barbel, ya saya ini bukan pelatih di tempat nge-gym ya. Tapi saya nge-gym, jadi saya tahu sedikit saudara tentang bagaimana membentuk otot. Nah kalau saudara ya selalu melatih otot saudara gitu ya. Ini beratnya 2 kilo ya. Sering melatih begini ya. Ini benar gak gerakan saya? Ini ya. Saudara terus latih, maka saudara yang sebenarnya gak punya otot, sebenarnya siapa orang punya otot cuma gak kelihatan ya. Kalau saudara latih terus maka potensi otot saudara seperti grandma tadi. Walaupun usia 70 tahun, apalagi saudara yang orang-orang muda. Ya, orang-orang nih latihan nih, ambil nih barbelnya gitu ya. Enggak, saya kembalikan lagi pada istriku. Terima kasih istriku ya. Saudara-saudara, jadi yang namanya potensi itu ada kemampuan yang kemungkinan untuk dikembangkan, kesanggupan, kekuatan daya seseorang untuk bisa dikembangkan. Di dalam diri manusia, saudara, ada 2 bagian yang disebut dengan manusia lahiriah. Yang tadi kita lihat videonya, si grandma itu, si oma, dia kembangkan yang namanya manusia lahiriahnya. Usia 70 tahun, lihat tadi ototnya di mana-mana, luar biasa. Telur mata sapi, telur bebek semua ada sama grandma tadi. Saudara, tapi saya bicara di sini bukan mengembangkan manusia lahiriah. Karena ada manusia yang disebut dengan manusia rohania, manusia batinia. Di dalam Alkitab kita menemukan 2 bagian ini. Misalnya dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Ada manusia lahiriah, manusia batinia. Rasul Paulus mengatakan walaupun manusia lahiriahnya semakin merosot, tapi manusia batinianya semakin kuat, semakin diperbaharui dari hari ke hari. Saya akan kasih lihat semacam kayak satu skala yang disebut dengan angle scale. Nah saudara-saudara lihat ini. Ini step seorang di dalam Kristus. Ini potensi yang bisa dikembangkan. Saya asumsikan saudara sudah melewati yang namanya tangga ke-10. Tangga ke-10 adalah decision to surrender to Jesus. Saya memberikan saudara skala ini untuk memberikan satu gambaran bahwa kita harus terus naik tangga pengembangan potensi rohani kita. Setelah kita memutuskan to surrender to Jesus, kita memperoleh satu keyakinan akan keputusan kita. Roh Kudus ya akan memberikan kita satu keyakinan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh kita bersaksi bersama dengan Roh Allah bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara, setelah itu kita mengalami namanya experience life change. Ya, potensi rohani kita membuat kita berubah. Saya sering mengatakan saudara, kita akan mengalami perubahan menjadi seperti Kristus. Metamorfo, Roma 12 ayat yang kedua, 2 Korintus 3:18. Kita mengalami namanya life change. Kita belajar iman Kristen di dalam keselamatan, di dalam pertumbuhan iman, basic our faith. Kemudian kita belajar disiplin beribadah seperti sekarang, disiplin baca firman Tuhan, disiplin berdoa, sehingga kita share with others, sehingga hidup kita jadi berkat, kita jadi terang, kita jadi gereja yang misioner, gereja yang punya misi untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, gereja yang menjadi berkat dimanapun kita berada, saudara, dan terus kita mengalami proses pertumbuhan. Tetapi sayang, saudara, ada banyak orang Kristen berhenti, tidak sampai di tangga-tangga berikutnya. Ada banyak orang Kristen potensi rohaninya mandek. Makanya sekarang bagaimana kita mengembangkan potensi rohani kita sebagai orang percaya. Karena kalau Tuhan telah menyelamatkan kita, kita
harus mengembangkan potensi iman kita, potensi rohani kita. Seperti yang Tuhan inginkan. Menjadi seperti Kristus, diberkati untuk jadi berkat. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan belajar bagaimana Paulus meminta Timotius untuk mengembangkan potensi rohaninya. Kalau saudara membaca sedikit di dalam Alkitab, maka saudara menemukan 1 dan 2 Timotius itu sebenarnya disebut sebagai semacam kayak surat pemuridan. Timotius adalah anak rohaninya Rasul Paulus. Nanti saya akan sedikit menguraikan. Jadi Rasul Paulus menginginkan Timotius yang waktu itu menjadi seorang gembala di kota Efesus, masih muda. Tetapi Rasul Paulus berkata buat Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi dia harus mengembangkan potensi rohaninya. Jadi teladan bagi orang-orang percaya. Bagaimana orang percaya mengembangkan potensi rohaninya. Yang pertama, dia harus memperjuangkan iman dan hati nurani yang murni. Saudara-saudara, hati nurani saya bahas minggu lalu dalam salah satu khotbah saya. Saudara-saudara, hati nurani itu bicara tentang kesaksian yang ada dalam diri kita. Kata suneidesis dari kata Yunani sun dan eidenai. Sun itu artinya bersama-sama. Eidenai itu artinya to know. Conscience. Kon itu artinya together. Science artinya to know. Ini seperti kayak agen rahasia dalam diri kita. Ini seperti anjing penjaga. Dimana kalau kita melakukan sesuatu yang salah. Sesuatu yang tidak berkenan. Kita melakukan yang namanya kesalahan, kebohongan. Maka ada suara yang menggonggong dalam diri kita. Yang mengatakan kita salah. Ada hakim yang ketok palu mengatakan perbuatan kita salah. Ada protes Tuhan dalam diri kita. Dan jendela Tuhan yang menerangi perbuatan kita. Rasul Paulus mengatakan demikian kepada Timotius. Kenapa? Karena dia mengatakan dalam Kisah Rasul 24 ayat yang ke-16. Hati nuraninya murni di hadapan Allah dan manusia. Mengembangkan potensi rohani. Dimulai dengan apa? Memperjuangkan perjuangan iman dan hati nurani yang murni. Karena kenapa? Kita mengatakan tadi. Kalau orang tidak mengembangkan potensi rohaninya dengan memperjuangkan perjuangan iman dan hati nurani murni, maka kandaslah iman mereka. Kata kandaslah dari sebuah kata Yunani artinya mengalami karam kapal. Ini ibaratnya seseorang yang sebenarnya dia harus berlayar menuju satu tujuan tertentu, tetapi di tengah jalan kandas. Ya, seseorang yang tidak memelihara, memperjuangkan iman dan hati nurani murni, dia kandas. Dia karam kapal. Ada berapa banyak orang Kristen sudah dibaptis di gereja. Dia kandas karam kapal. Saya pernah ketemu seorang yang saya asumsikan dia orang Kristen karena namanya nama Alkitab. Langsung saya tanya sama bapak ini, bapak di gereja mana? Dia berkata, Pak, saya sudah nggak ke gereja, saya sudah memilih ya keyakinan saya. Dia sudah kandas imannya. Saya pernah ketemu ada mantan mahasiswa sekolah teologi. Saya ngajar di sekolah teologi, ya saya beli minuman di pinggir jalan. Saya kaget. Yang jualan minuman tuh mantan mahasiswa sekolah teologi di mana saya dulu mengajar. Saya kenal dia. Saudara, saya tidak mengatakan jualan minuman di pinggir jalan itu salah. Tetapi dia dipanggil. Tuhan punya tujuan supaya dia berlayar. Menjadi seorang hamba Tuhan. Dia bukan jualan minuman. Bukan memberikan air yang namanya air mineral atau apa segala macam. Dia harus membawa kepada banyak orang air kehidupan yang dari Tuhan Yesus. Tapi kandas imannya. Dia keluar dari sekolah teologi. Saya menemukan orang Kristen yang diberkati di gereja. Yang lagunya deng 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 deng. Baru berapa tahun menikah, kandas pernikahannya. Saudara-saudara, di Amerika Serikat dilaporkan bahwa hanya 1 dari 10 orang yang memulai pelayanan pada usia 21 tahun dan tetap melayani Tuhan sampai usia 65 tahun. Mereka jatuh dari pelayanan karena masalah apa? Imoralitas, patah semangat. Ajaran yang salah yang disebut dengan teologi liberal. Cinta akan uang dan hal-hal dari dunia. Ada banyak hamba-hamba Tuhan di Amerika Serikat yang memulai pelayanan dengan semangat.
Seperti saya diberikan kepercayaan oleh Tuhan melayani Tuhan dari usia muda. Dari imut-imut, makan semut sama lumut. Dari muka saya kemerah-merahan seperti Daud, saudara. Puji Tuhan sampai hari ini Tuhan masih memberikan saya kekuatan dan anugerah. Kenapa? Karena saya harus belayar sampai kepada tujuan yang Tuhan inginkan. Iman saya gak boleh kandas. Kenapa orang imannya kandas? Karena hati nuraninya tidak murni. Tadi dikatakan saudara, mereka jatuh karena masalah imoralitas. Masalah moral. Karena mereka tidak hidup kudus alias kudis. Mereka tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Robert Leidens, ini seorang hamba Tuhan, saya pernah ceritakan. Ini hamba Tuhan di usia remaja. Tuhan angkat dia ke sorga. Saya ini saudara pernah berdoa, loh Tuhan, pengen sekali-sekali mengalami pengalaman-pengalaman supernatural. Karena saya baca ada hamba-hamba Tuhan yang pernah rohnya terangkat ke sorga. Ada hamba Tuhan di Indonesia. Kalau saya dengar khotbahnya, aduh ya kok dia bisa begitu ya. Dikit-dikit dia ketemu Tuhan Yesus di sorga. Dikit-dikit ketemu Tuhan Yesus di sorga. Ya, ada yang berkata, masa Pak bisa begitu? Ya itu urusan dia sama Tuhan lah. Tapi ya kita semua kepengen punya pengalaman-pengalaman iman. Saudara-saudara, kalau seseorang diberikan pengalaman iman seperti Robert Leidens yang katanya di usia remaja, Tuhan izinkan dia melihat yang namanya sorga. Tetapi saya baca kesaksiannya saudara, kandas imannya. Puji Tuhan sekarang katanya sudah dipulihkan. Tetapi saudara, pelayanannya berantakan, hancur. Karena masalah imoralitas. Saudara-saudara, hati nurani kita seperti yang saya khotbahkan minggu lalu harus dibimbing oleh Roh Allah. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Suara hati nurani saya dibimbing oleh Roh Allah. Minggu lalu dalam khotbah di kebaktian yang kedua, saya mengatakan untuk mendengar suara Tuhan, untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita harus mendengar suara Roh Kudus. Dan ternyata ketika kita percaya kepada Kristus, Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Saya pernah uraikan ini di dalam khotbah-khotbah saya sebelumnya. Ketika kita menjadi orang percaya, saudara, ada yang namanya Roh Kudus mendiami hidup orang percaya. Dan Roh Kudus itu akan pimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan ternyata Roh Kudus itu menerangi suara hati kita. Dia akan berbicara kepada suara hati kita. Hati nurani kita diterangi oleh Roh Kudus. Tetapi saudara, ada banyak orang Kristen sudah gak punya yang namanya kepekaan. Saya suka mengatakan tidak sensitif lagi. Ya, minggu lalu dalam khotbah saya kasih ilustrasi kalau orang pegang panci kelamaan, ya istri saya kasih panci sama saya, ya apa tuh, ya penggorengan. Kalau sering pegang penggorengannya anget lama-lama, tangan kita jadi kapalan. Habis kapalan jadi mobilan. Katak itu kalau kita masukkan dalam sebuah panci berisi air. Nah, apa yang terjadi saudara? Nah, sudah lihat gambar ini. Kemudian panci tersebut dipanaskan di atas kompor secara bertahap. Jadi pelan-pelan. Jadi dimasukkan dalam air yang cukup dingin. Ya, tapi lama-lama mulai dipanasin. Saat air masih dingin, katak itu diam aja. Kemudian ketika air mulai memanas sedikit demi sedikit, tubuh katak itu pun melakukan penyesuaian tubuh. Dan lama-lama katak itu udah gak bisa keluar. Kenapa? Karena makin panas, katanya tubuh katak itu ya bisa melakukan penyesuaian terhadap ya lingkungannya. Saudara, apa yang terjadi? Katak itu akhirnya mati saudara. Ya, kerebus dengan air panas. Demikian juga dengan hati nurani kita. Lama-lama saudara, kalau kita sudah mulai kompromi sama dosa, lama-lama kita mulai, mohon maaf ya bapak-bapak, kita genit-genitan sama perempuan yang bukan istri kita. Ya, istri kita di rumah kita nganggurin. Ya, kita sibuk dengan chatting-chatting, ya kita goda-godain, ya permulaan sih cuma iseng-iseng, ya lama-lama dia terkapar. Makanya Billy Graham punya prinsip yang luar biasa. Saya tidak pernah mengendarai sebuah mobil berdua dengan seorang wanita. Kalau saudara selama ini melakukan sesuatu secara diam-diam dan sebenarnya hati nurani saudara udah berkata kepada kita sebagai seorang suami atau juga sebagai seorang istri, sebagai seorang pengusaha, sebagai anak muda, sebagai orang percaya, sebagai pejabat, sebagai karyawan, kita mungkin ya, sudah punya rasa gak enak. Saya suka bilang begini saudara, kalau ada sesuatu yang gak enak dalam hati kita, ada damai sejahtera yang hilang saudara.
Karena Roh Kudus akan memberikan kita damai sejahtera. Kita akan menerima damai sejahtera dari Roh Kudus. Tetapi kalau itu hilang, hati-hati saudara. Hati nurani kita saudara sudah mulai kebal. Kita seperti katak tadi sudah mulai melakukan penyesuaian. Hati nurani kita saudara akan membuat kita menjadi kandas dalam iman kita. Kita mengatakan kita harus memperjuangkan perjuangan yang baik. Kata memperjuangkan itu artinya menjadi tentara, berperang. Perjuangan itu peperangan. Jadi ketika kita memperjuangkan perjuangan iman dan hati nurani murni, ini sebuah perjuangan. Kita harus seperti tentara. Makanya hasil penelitian, organisasi terbaik di dunia selama berabad-abad adalah organisasi militer. Dan saudara tahu janji setiap prajurit Romawi pada waktu itu mereka melakukannya namanya sakramentum. Makanya kita kenal yang namanya sakramen. Sakramen dalam gereja kita adalah baptisan dan penyembahan kudus. Inilah janji setia sampai mati kepada Kaisar Romawi. Jadi ketika kita mengambil sakramen, kita harus janji setia sampai mati kepada Tuhan Yesus. Iman kita gak boleh kandas. Tetapi saudara, saya mau kembali lagi kepada yang namanya tentara Romawi. Mereka harus janji setia ya sampai mati. Mereka harus memperjuangkan yang disebut dengan perjuangan ya untuk berperang, untuk memenangkan peperangan. Makanya saudara dalam 2 Timotius 2 ayat yang ketiga, Rasul Paulus berkata bahwa Timotius ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang baik yang sedang berjuang tidak musingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara-saudara di dalam peperangan. Ini yang saya dengar. Seorang tentara itu kill or to be killed. Seorang tentara itu kalau perang dia harus menang. Makanya tentara itu punya disiplin tinggi, komitmennya tinggi. Di gereja kalau ada pengerja tentara atau dia pensiunan tentara biasanya tuh paling rajin. Ya ayah mertua saya itu tentara, almarhum ayah mertua saya itu tentara. Disiplinnya luar biasa di gereja. Ya pun juga saya ketemu ada beberapa orang yang latar belakang militer dan juga masih aktif sebagai militer. Ya aktif dalam tugas-tugas ya kenegaraan. Saudara, disiplinnya tinggi. Ngomong dikit apa ya, dikit aja udah siap Pak Pendeta, siap. Waduh mantap luar biasa. Saudara. Nah saya pernah baca begini. Amerika kalah dalam perang dunia. Perang Vietnam, bukan perang dunia, perang Vietnam. Itu karena kenapa? Saya baca sebuah artikel yang mengatakan begini. Jadi ada seorang orang Vietnam namanya Van Dong. Aduh susah banget namanya ya. Ditanya oleh seorang reporter dari New York Times. Dia tanya begini. Kenapa Amerika kalah dalam perang Vietnam? Karena dalam sejarah militer kekalahan yang paling memalukan buat Amerika Serikat adalah perang Vietnam. Itu karena mereka saudara. Ya, dikatakan tentara Vietnam lebih rela untuk mati daripada tentara Amerika dalam perang Vietnam. Saya suka mengatakan begini, no pain no gain. Pertanyaan saya kepada saudara saat ini adalah apakah kita rela bayar harga? Apakah kita memperjuangkan perjuangan iman dan hati nurani murni? Apakah kita rela dijauhi teman? Ya, apakah kita rela keuntungan kita dalam bisnis berkurang? Yang penting kita memelihara hati nurani kita yang murni. Apakah kita sebagai seorang percaya rela menderita, rela mengalami masalah, ditekan oleh orang lain. Saudara bekerja di kantor, saudara gak mau berbohong, ditekan oleh pimpinan saudara. Saudara rela gak bayar harga. Kalau saudara memperjuangkan iman dan hati nurani saudara yang murni, maka saudara akan lihat ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Ada potensi rohani yang terus dikembangkan dalam hidup saudara. Dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua saudara, kita menerima warisan iman dalam keluarga. Di dalam 2 Timotius pasal pertama ayat yang kelima. Dikatakan begini, sebab aku teringat akan imanmu yang terus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saya membaca ada orang yang disebut sebagai salah seorang terkaya. Ini yang punya Facebook namanya Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg mengatakan bahwa dia dan istrinya mendonasikan atau menyumbangkan 99%. 99% warisan yang harusnya diterima oleh anaknya namanya Max untuk badan amal. Jadi Mark Zuckerberg tidak memberikan warisan ya kepada anaknya nanti. Warren Buffett juga sama, salah satu orang terkaya di dunia. Dia juga akan menyumbangkan 100% kekayaannya kepada badan amal. Artinya dia tidak menyisakan apapun tuh seluruh anaknya. Bill Gates juga sama. Dia tidak memberikan warisan seluruh hartanya
yang katanya 1.000 triliun lebih hartanya Bill Gates. Ini sekarang katanya nomor 1, nomor 2 terkaya di dunia. Dia berkata begini, saya rasa meninggalkan uang dalam jumlah besar bagi anak tidak akan membantu mereka. Saya tidak bicara ini soal warisan secara materi buat anak kita. Tapi saya pernah menunjukkan ada 2 orang. Ya, yang namanya Max Jukes dan Jonathan Edwards. Saudara boleh lihat. Yang namanya Max Jukes keturunannya hancur-hancuran. Jonathan Edwards keturunannya luar biasa Tuhan pakai. Saudara, kenapa? Karena ternyata warisan terbesar yang membuat anak-anak kita mengalami pengembangan ya, secara lahiriah. Karena tadi saudara kalau kita bicara soal warisan lahiriah, warisan kekayaan, itu bicara tentang warisan yang bersifat lahiriah. Tetapi harus memberikan warisan iman. Kalau orang seperti Max Jukes nggak ada warisan iman yang diberikan. Tetapi Jonathan Edwards seorang hamba Tuhan, dia berikan warisan iman kepada anak cucunya. 92% pengaruh iman seorang anak berasal dari keluarga. Cara anak belajar adalah apa? Anak itu belajar cuma meniru dari orang tua. Makanya ada seorang yang namanya John Wooden pernah mengatakan begini. Being a role model is the most powerful form of educating. Yang namanya menjadi role model, menjadi contoh teladan. Itu adalah model yang paling powerful dalam mendidik. Too often, ya, terlalu sering, too often, fathers neglect it because they get so caught up in making a living, they forget to make a life. Hal ini yang dilupakan oleh banyak ayah, katanya John Wooden. Ada banyak ayah dia sibuk di luar, cari yang namanya disebut making a living, tapi mereka lupa to make a life anak cucunya. Saudara-saudara, 2 model belajar saya selalu berikan ini buat jemaat. Model banyak masa kini di kelas akademik pasif dan teori kemarin, ya Menteri Pendidikan ya umumkan belajar tetap ada, dan 90 sekian persen anak-anak nggak bisa belajar dalam kelas, bingung semua, orang tua bingung semua. Ya karena ini pendidikan masa kini begitu. Ya karena kenapa? Kita pun juga nanti kalau kita mulai ibadah lagi, saudara, ibadah di gedung gereja on-site istilahnya, ibadah on-site. Ya, anak-anak masih belum boleh. Ya, tetapi saudara, saya nggak bahas itu ya. Tapi kita lihat dalam Alkitab, orang tuh belajarnya di mana, saudara? Di keluarga melalui keteladanan. Ya, yang namanya anak-anak itu disuruh aktif, ya, disuruh aktif untuk apa? Untuk mempraktekkan yang namanya kebenaran dalam hidupnya. Saudara, ini disebut dengan model belajar yang benar. Timotius sudah lihat dalam Alkitab, sejak dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Kenapa saudara? Coba saudara lihat ini. Ada otak kiri, otak kanan. Saya pernah jelaskan semua saudara-saudara ya. Saya perlu jelaskan lagi saudara. Jadi seorang anak itu sebelum usia 12 tahun, otak kanan yang berkembang. Nah, otak kanan itu kalau saudara lihat, itu kan otak imajinasi, otak kreativitas. Ya, itu bukan otak rasional. Sehingga anak dikasih apapun ditelan sebelum usia 12 tahun. Tapi sebelum 12 tahun dia telan semua. Setelah 12 tahun dikritisi semua. Jadi kalau orang tua mulai ngajarin iman, supaya anak kita cinta Tuhan, supaya anak kita baca Alkitab, supaya anak kita menjadi orang percaya di dalam doa penyerahan di gereja. Kami melaksanakan yang namanya doa penyerahan anak. Kami minta orang tua mengucapkan janji untuk membesarkan anak dalam iman kepada Kristus. Karena keberhasilan orang tua bukan sekedar bisa mencekolahkan anak, mendidik anak, kasih pendidikan sampai sekolah dalam negeri, luar negeri, setengah negeri, ayam negeri. Bukan, saudara. Itu cuma faktor sekunder. Yang primer, yang paling penting adalah kita harus membuat anak-anak kita adalah anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang hidup dalam Tuhan. Nah, sejak kecil sistem belajarnya adalah apa, saudara? Harus yang namanya pengulangan. Harus yang namanya pengulangan. Ya, konsistensi. Ulangan 6 ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Setelah ibadah ini jam 9 ada ibadah khusus buat anak-anak EHK. Orang tua ya bangun anak kita ikut ibadah online EHK. Kami
kami terus ya. Terima kasih buat tim EHK, puji Tuhan. Bu Jen, Bu Nining, ya Pak Denny, Bu Helen, ya teman-teman dari tim EHK sudah memperjuangkannya untuk menyediakan sarana, kontennya bagus ya. Orang tua harus ikut ya, kasih lihat buat anak cucu kita ya. Opa, oma, engkong, ya opung, ya bilang sama anak kita, bilang sama cucu kita. Ya, jam 9 ada ibadah buat anak EHK. Itu bagian dari pendidikan iman kita. Sambil itu kita jelasin sama anak kita. Bagaimana iman Kristen itu bertumbuh. Sudahkah keluarga kita menjadi pusat pengembangan potensi iman? Sudahkah rumah kita menjadi sebuah gereja? Jadi gereja itu di rumah sekarang. Itu sebenarnya yang terjadi saudara iman Kristen yang sesungguhnya. Warisan iman kita yang membuat potensi rohani anak kita berkembang bertumbuh. Itu dalam keluarga. Kalau saudara percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Yang ketiga saudara, kita harus menjadi teladan. Tadi saya singgung di depan saudara. Timotius dia dimuridkan oleh Rasul Paulus. Dan ada ayat yang berkata dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam hal apa? Perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ungkapan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Itu ditemukan dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sehingga Timotius ketakutan, agak malu. Ya ini bukan malu-malu kucing saya seket. Bukan, saya seket itu malu-malu kucing. Yang namanya Timotius pada waktu itu saudara. Karena masih muda, terintimidasi. Saya melayani Tuhan dari sejak usia muda. Saya bisa memahami bagaimana perasaan Timotius. Saya pernah menggantikan gembala saya dalam melayani. Dan ternyata saudara saya bisa ditolak. Ya ketika saya harus ganti dulu gembala saya dalam melayani. Bisa ditolak saudara. Bisa gak dianggap. Aduh lu masih muda. Masih bau kencur. Masih ingusan. Lu apa lagi. Ya, lu masih muda lu tau apa. Gitu. Mungkin Timotius mengalami seperti itu. Tetapi dalam sejarah gereja saya menemukan. Yang namanya John Wesley. Martin Luther. Evan Roberts. Billy Graham. Minggu lalu saya singgung saudara yang namanya Ingat Ludwig Nemingen. Nih rasul bagi orang Batak. Inilah orang-orang yang Tuhan pakai sejak usia muda. Saya menemukan saudara yang namanya Timotius untuk mengatasi masalah ini. Jangan seorang pun menganggap kau rendah, despise you. Dia harus jadi teladan. Kenapa saudara? Karena ukuran keberhasilan pengembangan potensi rohani orang percaya itu dalam 2 Timotius ayat yang kedua. Di mana Timotius harus mempercayakan apa yang dia terima dari Rasul Paulus kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Yang juga cakap mengajar orang lain. Saudara ini disebut dengan proses pemuridan. Saya akan singgung saudara dalam khotbah saya berikutnya. Tetapi saudara orang percaya untuk mengembangkan potensi rohaninya. Dia harus mengembangkan dirinya jadi teladan. Jangan berkata yang harus jadi teladan itu adalah pendeta. Yang jadi teladan harusnya penatua. Yang harus jadi teladan adalah mereka yang disebut dengan rohaniawan. Saya hanya jemaat biasa. Saya hanya karyawan biasa. Saudara ini pandangan yang salah. Ini membuat ada banyak orang Kristen tidak pernah mengembangkan potensi imannya, potensi rohaninya. Dia gitu-gitu aja. Kenapa? Karena dia menganggap penting. Padahal setiap orang percaya dia adalah garam, dia harus adalah terang bagi dunia. Saudara, gimana menjadi seorang teladan? Proses menjadi teladan. Kalau saya boleh bagi, ini ada 5 tangga. Ya, yang pertama saudara itu yang namanya posisi. Ketika orang tahu kita adalah orang Kristen, kita hanya dilihat sebagai seorang Kristen, itu posisi. Tetapi ketika saudara mulai peduli sama orang, saudara di kantor, ya, saudara mulai ajak teman saudara ngomong, ya, dia punya masalah, dia punya pergumulan, dia punya persoalan dalam hidup, saudara ajak ngomong, ajak diskus, ya, dan kadang saudara ada banyak orang yang walaupun dia bukan orang Kristen, ketika kita mulai peduli, ya orang tersebut saudara, dia mulai tertarik, ya enggak, dengan hidup kita, ya orang tuh. Ya, tertarik sama kita bukan karena kita mengetahui pengetahuan yang tinggi-tinggi. Orang tuh tertarik sama kita ketika kita peduli sama dia. Gitu. Jadi poinnya adalah kita harus mulai peduli sama orang di kantor. Ya, saya kadang-kadang suka ngajak ya satpam di kompleks saya ngobrol gitu ya. Saya selalu percaya
Yang namanya bagi iman tuh gak boleh ekstrim. Ya, saya gak setuju model penginjilan di Amerika, di Barat. Saya pernah lihat di Los Angeles downtown. Tiap kali orang lewat langsung ditembak dengan Injil Kristus. Itu Amerika. Kok di sini sudah begitu? Di pasar, dikejar-kejar satu pasar saudara. Saudara mulai yang disebut dengan peduli sama orang. Itu namanya proses bersosial. Ketika saudara tahu ada persoalan orang dan saudara jadi berkat. Itu saudara mulai berbuah. Ya bantu gitu ya. Tukang sapu, kita lagi punya masalah. Mungkin kita gak bisa selesaikan ya, seluruh persoalannya. Tapi kita mulai peduli, nanya. Nanya aja tuh supaya orang udah seneng. Kita mulai nanya masalah orang, udah seneng. Ya, saya bisa cerita ini saudara 1 jam tersendiri soal ini. Tapi saudara mulai berbuah. Baru saudara bisa menjadi orang yang berpengaruh dan jadi teladan. Jadi kuncinya adalah apa saudara? Melalui hidup kita, melalui perbuatan kita, perkataan kita. 1 Timotius 4:12. Tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan kita dan kesucian kita. Pengaruh perbuatan. Kalau saudara mau jadi teladan perbuatan kita, itu 55% saudara pengaruhnya. Our action speak louder than words. Ya, Albert Einstein, orang jenius yang pernah hidup, mengatakan setting an example is not the main means of influence others. It is the only means. Menjadi teladan, menjadi contoh, itu bukan salah satu cara. Bukan salah satu instrumen untuk mempengaruhi orang. Ini satu-satunya, it's the only means. Pertanyaan saya kepada saudara saat ini. Sudahkah kita jadi teladan? Amati orang-orang sekeliling kita. Amati keluarga kita. Apa kita sekarang sebagai orang tua? Kalau saudara berjuang jadi orang tua. Saya tahu ada orang tua yang akhirnya benar-benar dia belajar firman Tuhan. Karena dia berkata begini, Pak, sekarang saya punya anak, Pak. Saya mau anak saya melihat saya menjadi orang tua yang cinta Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ada yang berkata, Pak, saya sekarang, Pak, diangkat oleh kantor jadi pimpinan. Dan sekarang, Pak, saya berusaha hidup saya, Pak, betul-betul bisa jadi teladan. Itu yang namanya bagian dari iman Kristen. Apakah ada orang-orang sekeliling kita yang boleh melihat ada sesuatu yang kita pengaruhi kepada mereka. Dan saya percaya, saudara, kalau kita berjuang, mohon pertolongan Tuhan, minta Roh Kudus memenuhi hidup kita untuk jadi teladan bagi orang lain. Tuhan akan menjadikan kita orang-orang percaya yang terus bertumbuh, mengembangkan potensi rohani kita untuk kemuliaan Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan. Haleluya. Saya simpulkan khotbah saya, saudara. Bagaimana mengembangkan potensi rohani kita sebagai orang percaya. Yang pertama tadi, memperjuangkan iman dan hati nurani yang murni. Saya bayar harga, jangan hilang kepekaan. Yang kedua, terima warisan iman dalam keluarga. Orang tua, wariskan warisan iman buat anak cucu kita. Dan yang ketiga, jadilah teladan. Maka hidup saudara akan bertumbuh berkembang menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, haleluya. Mari saudara kita berdiri bersama, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami berdoa pada saat ini untuk firman-Mu. Biarlah kami menjadi orang-orang percaya yang mengembangkan potensi rohani kami. Karena kami percaya Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Tapi bukan sekedar kami diselamatkan. Tapi selama kami hidup Tuhan, kami mau supaya ada yang namanya satu perubahan metamorfo. Satu perubahan dalam diri kami. Kami mengembangkan potensi rohani kami. Sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang bertumbuh dalam karakter menjadi seperti Kristus. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Biarlah hidup kami Tuhan. Kami mau memperjuangkan dalam perjuangan iman. Dalam hati nurani kami yang murni. Kami mau menjadi orang-orang percaya yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan. Kami mau menjadi orang tua yang menjadi teladan. Kami mau menjadi orang-orang percaya yang mengembangkan karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami menjadi orang-orang percaya yang memuridkan orang lain, yang mempengaruhi orang lain. Terima kasih Bapa, karena kami percaya pada saat ini kalau Tuhan telah menyelamatkan kami, ada sebuah potensi rohani yang Tuhan mau kembangkan dalam diri kami. Hari Roh Kudus pimpin kami hari demi hari supaya kami menjadi orang-orang percaya yang menjadi seperti Kristus. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami bersyukur walaupun kami masih beribadah secara online seperti ini, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami.
Sehingga pada waktu kami memuji Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam diri kami. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang saat ini beribadah bersama dengan kami. Mungkin ada yang punya masalah, punya pergumulan, punya kesulitan, himpitan, sakit, penyakit. Kami percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah ditinggalkan. Masa depan kami dalam Tuhan, dalam masa depan yang penuh dengan pengharapan, rancangan Tuhan buat kami, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, untuk kami yang saat ini sudah mulai bekerja, mulai beraktivitas, Tuhan jagai kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Berikan kami selalu hikmat, tuntunan Tuhan, supaya pada waktu kami harus beraktivitas kembali, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada proteksi oleh darah Yesus buat setiap kami. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami Indonesia. Tuhan tolong dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Berikan hikmat kebijaksanaan. Dan kami mau tetap berkata buat Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia. Kami mau tetap berdoa Tuhan untuk para tenaga medis. Tuhan tetap memberikan kekuatan, kemampuan. Kami juga tetap terus berdoa untuk saudara kami yang saat ini terbaring, sakit, terpapar virus corona. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan semangat, dan Tuhan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang Tuhan berikan buat kami. Semua dari Tuhan. Biarlah kami memberi persembahan dengan penuh sukacita. Karena kami tahu hidup kami adalah hidup karena anugerah dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati persembahan jemaat Tuhan. Tuhan memberkati persembahan persepuluhan jemaat Tuhan. Tuhan memberkati persembahan pelayanan EH Peduli, pelayanan diakonia. Juga untuk pelayanan misi Tuhan berkati. Tuhan kuduskan, sucikan persembahan kami. Supaya dipakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah pada saat ini. Dan sebelum kami kembali Tuhan, kami mohon supaya Tuhan memberkati kami. Mari saudara kita angkat tangan kita bersama. Kita mohon supaya Tuhan memegang tangan kita. Supaya potensi rohani yang harusnya terjadi dalam hidup kita, Tuhan nyatakan, Tuhan pimpin kita menjadi orang-orang percaya yang diberkati untuk menjadi berkat, menjadi jemaat yang misioner, membawa kabar keselamatan bagi dunia ini. Mari saudara, aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara, diberkatilah pertumbuhan iman saudara, diberkatilah kesehatan saudara, dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan, kita puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tetap kita beribadah secara online selama bulan Juni ini. Kemungkinan besar kami sedang menyusun. Kemarin saya baru mengikuti satu seminar, webinar melalui Zoom. Ini para dokter GBI, Persatuan Persatuan Dokter GBI. Saya ikut seminarnya. Ya, yang dipimpin oleh penatua kita, ya, Pak Dr. Yunus Min, itu ketua Persekutuan Dokter GBI. Jadi di Gereja Betel Indonesia ada dokter-dokter dan kemarin bikin seminar. Pembicaraan yang bagus-bagus dan saya dengar ternyata begini Bapak Ibu sekalian. Ya, banyak jemaat yang nanya yang begini, Pak kapan ibadah? Jadi kayaknya pikir udah kayak kemarin lagi tuh, back to normal. No, this is not going back to be normal. Makanya ada istilah new normal. Kemarin saya dengar paparan, sebenarnya dari segi medis, waduh, ya kita masih perlu berdoa untuk Indonesia. Makanya Bapak Ibu sekalian, kami akan menyusun protokol kesehatan yang ketat. Ya sebagai contoh aja, ya Persekutuan Dokter GBI menyarankan buat kami, ya gereja-gereja yang namanya lansia, yang di atas 60 tahun ke atas dan anak-anak di bawah 12 tahun ke bawah, itu belum bisa beribadah. Ya, kita nanti juga akan mengurangi ya porsi dalam gedung gereja hanya 50%. Kita punya gedung gereja tidak bisa memuat banyak nanti. Ya, kita harus menjaga protokol yang ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, terus berdoa supaya kita nanti beribadah bersama dan tetap saudara ya melakukan protokol kesehatan ya. Saudara masih harus tetap pakai yang namanya masker. Ya ini masker. Ya buat yang mama boleh pakai masker yang begini ya enggak ya ini A ya ini bukan buat saya saudara, ini buat mama. Ya tetap pakai masker.
jaga jarak, cuci tangan, ikuti protokol kesehatan, Tuhan akan menolong saudara. Happy Sunday, God bless you. Amen.